Buat orang seperti Surya Paloh, ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik, bisnis raksasa terancam terkikis habis. Akibat usung politik identitas, endingnya bukan demi rakyat tapi pribadi kelompoknya, Motiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian. Dikebukin kanan, kebukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdemnya dikebukin terus. Betul nggak? Dengan kata lain, di mata Nasdem, saat ini Anies lebih diposisikan sebagai juru kampanye ketimbang sebagai calon presiden. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya Keis Khalifa dalam Instagram pribadinya yang dikutip Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonominya turun. Iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi, sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dan kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini, kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Surya Paloh. Kita lihat saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?
kasihan sekali capres dari Partai Nasdem ini. Dan ternyata ya, suara Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Keceplosan, borok Anies dibongkar Nasdem, sebut Anies tak bisa tandingi pasangan lain di Jatim Jateng, Nasdem siap hengkang tinggalkan Anies. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Coy, mengaku khawatir suara Anies Baswedan tergerus oleh dua bakal calon presiden atau baca pres lain, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebab menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di dua provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden atau pilpres. Dua provinsi ini, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kata Gus Coy, kalau di dua wilayah itu tidak bisa menandingi pasangan lain, ya wassalam. Gus Coy menyatakan itu saat ditanya mengenai hasil survei indikator politik terkini yang menyebut suara Anies di posisi ketiga atau di bawah Prabowo dan Ganjar. Maka dari itu, Gus Coy berharap hasil survei ditanggapi serius oleh partai pengusung Anies dan relawan agar mulai bergerak merebut suara di Jateng dan Jatim dan juga tetap menjaga mayoritas wilayah lain yang sudah unggul. Apakah yang disampaikan oleh elit Nasdem itu sebagai bentuk upaya partai Nasdem akan meninggalkan Anies? Karena pernyataan Gus Coy itu menunjukkan pesimistis terhadap kualitas Anies. Jika memang benar terjadi, maka posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden terancam. Anies bisa ditendang atau yang lebih parah ditinggalkan. Sedangkan Surya Paloh akan hengkang mencari koalisi lain untuk menyelamatkan partainya. Dan Anies akan tinggal bersama PKS karena Demokrat sudah sakit hati dan ke PDIP. Gus Coy mengatakan bahwa suara Anies juga akan ditentukan oleh figur calon wakil presiden atau cawapres. Oleh karena itu, ia berharap figur cawapres Anies nantinya dapat mendongkrak suara mantan gubernur DKI Jakarta itu. Lebih jauh, Gus Coy menilai suara Anies yang terkesan stagnan di posisi ketiga bukan karena acara apel siaga perubahan yang digelar Nasdem tak sesuai harapan. Menurut dia, survei itu tak terkait acara sebab survei digelar pada 20-24 Juni 2023. Sedangkan apel siaga perubahan pada 16 Juli. Diberitakan sebelumnya, hasil survei indikator politik Indonesia memperlihatkan baca pres Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan Prabowo pihaknya temukan dari sejumlah simulasi dalam survei yang digelar 20-24 Juni 2023. Dalam simulasi 34 nama semi terbuka misalnya, Prabowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas 31,6%, dibayangi Ganjar 31,4%, sementara Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Bakal capres lainnya, Anies Baswedan, tertinggal cukup jauh. Berada di urutan ketiga, Anies meraup 17,6% suara, sementara di urutan keempat terdapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4%, Erick Thohir 1%, dan Mahfud MD 0,8%. Apa yang menimpa Anies ini tentu bukan karena ada campur tangan politik atau penguasa, karena memang sudah nasib Anies dan ulah Anies sendiri. Anies seperti manusia kayu mati. Jenis kayu mati adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya dengan tepat di lokasi yang ditempatinya. Lebih mudahnya kita anggap dia sebagai salah memilih jenis pekerjaan karena keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas yang diembannya memang tidak dia miliki. Manusia jenis ini hanya mungkin bermanfaat saat dia tidak ada, karena keberadaannya justru selalu menjadi beban tambahan. Itulah mengapa di Jateng dan Jatim Anies kalah telak, karena memang cara kerja Anies yang banyak omong tidak cocok untuk warga Jateng dan Jatim dengan tipikal pekerja keras dan tidak banyak omong. Dengan fakta yang seperti ini, apakah mungkin Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem? Lantas bagaimana kalau menurut Anda?